Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Urgency. Nah, oke, setelah di video sebelumnya kita belajar membuat form kembali dengan tampilan yang lebih berbeda. Nah, pada video kali ini kita juga akan belajar membuat tampilan report yang lebih berbeda. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan gambar pada report gitu ya. Sekaligus membuat tampilan report menjadi lebih fresh gitu, lebih bersih daripada yang bawaannya seperti ini. Oke, karena kita sudah membuat report pegawai, nah pada video kali ini kita akan belajar membuat report jabatan ya. Jadi sama aja, tetapi kita menggunakan tabel yang berbeda. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke menu create, kemudian pilih report wizard ya. Nah, kita pilih datanya itu dari tabel jabatan ya. Kita pilih yang akan digunakan. Karena di sini ID sebagai primary key ya. Kalau di pegawai ya. Kalau di pegawai kan kita menggunakan NIP ya. Kita menggunakan NIP. Nah, ini sebagai primary key-nya. Nah, dari tabel jabatan kita menggunakan ID. Sehingga kita tidak memerlukannya untuk ditampilkan kepada report. Jadi kita menggunakan field nama jabatan, kemudian gaji pokok dan tunjangan saja. Jadi ada 3 field. Nah, baik, kita kembali ke report wizard, kemudian kita pilih tabel jabatan dan kita select yang akan kita tampilkan. Kita pilih, kemudian pilih gaji pokok. Kemudian kita pilih juga tunjangan. Kemudian untuk ID kita tidak akan menampilkannya pada report gitu. Nah, setelah kita memilih field mana saja yang akan ditampilkan, yang akan dibuatkan reportnya, kita pilih next, kemudian pilih kembali next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih urutannya. Misalnya teman-teman ingin mengurutkannya sesuai nama jabatannya. Misalnya jabatannya ada marketing, ada kasir. Nah, dari data-data itu akan diurutkan sesuai abjadnya gitu. Misalnya dari A sampai ke Z atau dari Z sampai ke A gitu. Nah, teman-teman juga bisa memilih gaji pokok. Nah, kalau ini berarti bisa dipilih dari gaji yang terkecil sampai ke yang terbesar ataupun sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil gitu. Oke, pada video kali ini, kasus ini kita akan memilih nama jabatan ya. Jadi kita akan memilih nama jabatan, kemudian dari A sampai ke Z. Nah, kita pilih, nah ini ya, jadi yang ascending ini adalah urutan dari awal ke akhir, atau dari A ke Z, atau dari 1 ke 9. Kalau kita pilih descending, nah maka ini sebaliknya, dari akhir ke awal. Nah, kita pilih ascending, kemudian kita pilih next, kemudian next. Nah, di sini jangan lupa ya, kita ubah menjadi report jabatan. Kita finish. Nah, seperti ini ya. Kita tampilkan report view seperti ini. Sama kayak di pegawai. Nah, tentu tampilan ini sangat sederhana sekali ya. Nah, jadi kita akan menambahkan gambar, kemudian kita menambahkan teks, misalnya nama sekolahnya atau nama perusahaannya, kemudian ada alamatnya gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke design view, kemudian teman-teman bisa tinggikan dulu ini ya. Nah, kita ini sampingkan dulu, kemudian kita fokus untuk menambahkan gambar. Nah, caranya teman-teman bisa cari komponen image di sini. Nah, teman-teman klik, kemudian klik juga di headernya. Kita klik. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini ya, file. Nah, kita harus memilih file mana yang akan kita gunakan atau gambar mana yang akan kita tampilkan. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan logo ya, logo Urgency. Saya pakai. Nah, seperti ini. Saya perkecil seperti ini. Kemudian kalau kita coba tampilkan, nah maka gambar itu telah ditampilkan ya, telah digunakan. Jadi sudah tampil gambarnya, tinggal kita menambahkan teks. Kita kembali ke design view.
Nah, kita coba menambahkan teksnya, misalnya ini adalah nama perusahaannya atau nama sekolahnya gitu. Kalau kasusnya di sekolah, misalnya Agency Indonesia gitu ya. Ini sebagai contoh. Kita masuk ke format untuk memberikan style. Kita ubah teksnya, misal jadi Times New Roman ya. Kemudian kita juga bisa mengubah ukuran fontnya. Misalnya kita menggunakan 14. Kemudian kita menebalkan teks atau memiringkan teks. Nah, ini bebas ya. Saya coba tebalkan aja. Kemudian saya mengubah warnanya menjadi lebih gelap. Nah, begini ya. Kemudian saya ingin mengubah warna backgroundnya menjadi warna putih. Nah, caranya gampang sekali. Teman-teman bisa klik backgroundnya, kemudian pilih shape fill. Nah, di sini teman-teman bisa memilih warna putih. Begini ya. Kalau kita coba tampilkan report view, nah maka tampilannya menjadi lebih bersih ya daripada yang bawaannya gini. Kalau bawaannya kan seperti ini ya. Setidaknya untuk kasus kali ini menjadi lebih clean gitu, lebih bersih. Nah, kita sekarang ingin menambahkan alamat ya di sebelah sini. Teman-teman pilih kembali design view. Kemudian bisa untuk mengopikan yang ini atau bisa juga menggunakan teks di sini atau label. Nah, saya menggunakan yang ada di sini ya supaya lebih cepat atau kebiasaan aja deh gitu, copy paste gitu ya. Nah, saya kopikan, kemudian Ctrl V, paste, saya isikan dengan alamat, misalnya jalan ABCD gitu ya. Kemudian nomor 123 gitu. Nah, di sini karena ini sama dengan judul, kita ubah stylenya. Kita kembali ke format, kemudian kita ubah ukurannya menjadi 12 ya. Kemudian boldnya dihilangkan dan warnanya kita menjadi abu-abu. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang setelah menambahkan jalan dan nomor, tidak lupa kita menambahkan kota ya. Kita tambahkan juga kotanya. Kota Tasikmalaya misalnya. Silahkan disesuaikan, ini kita belajar ya. Nah, sekarang kita coba disejajarkan, kita luruskan dengan gambar. Oke, kita coba tampilkan ya. Nah, maka tampilannya seperti ini gitu. Jadi lebih rapih daripada yang defaultnya gitu ya. Kemudian kalau di sini kan ada batasan ya, ada header dengan batasan warna. Nah, kalau warnanya putih agak bingung gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan garis di sebelah sini. Jadi akan ada garis yang mana itu bisa menandakan pemisah antara header dan isinya dan bodinya gitu ya. Teman-teman bisa kembali ke design view, kemudian teman-teman cari komponen lainnya yang ini. Teman-teman pilih, kemudian teman-teman buat garisnya. Misalnya di sebelah sini ya. Kita tarik sampai ke ujung. Jangan lupa luruskan ya. Kita lepaskan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kembali tarik ya. Kita kembali perpendek headernya. Seperti ini. Kemudian kalau kita coba tampilkan, nah maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi lebih rapi gitu daripada yang sebelumnya. Kita kembali lagi. Saya coba geser ke sebelah kiri ya. Seperti ini. Nah, jadi lebih di sebelah kiri gitu ya. Oke, sekarang ya pada poin selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah label ya. Dari yang asalnya itu seperti ini, ada garis baru, ada underscore ya, ada underscore dipisah dengan underscore kan agak kurang bagus gitu ya. Teman-teman bisa pilih kembali design view, kemudian double klik saja di labelnya. Seperti ini. Jadi kita bisa mengubahnya. Misalnya ini adalah nama jabatan. Nah, kalau kita ingin menampilkan jabatan saja bisa juga. Jadi tulis jabatan gitu. Jabatannya apa? Kemudian di sini gaji pokoknya bisa kita modif, kita custom ya. Menjadi seperti ini gitu, lebih rapi. Kemudian tunjangan juga kita bisa ubah. Kalau kita coba tampilkan,
Nah, maka lebih rapi ya, jadi jabatan, kemudian gaji pokok dan tunjangan. Kalau di sebelumnya kita menggunakan header bawaan, kemudian nama-nama kolomnya masih ada underscore ya. Nah, sekarang kita membuatnya lebih berbeda gitu. Oke, sampai sini mungkin ya teman-teman, insya Allah dapat ilmunya ya, lebih paham bagaimana cara menambahkan gambar, bagaimana cara mengubah label gaji pokok, label jabatan ya. Intinya mengubah label, kemudian kita juga belajar menambahkan garis dan lainnya. Semoga ilmu yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa cari juga referensi dari yang lain supaya ilmunya bisa terus bertambah gitu. Kalau teman-teman ada yang bingung boleh komentar ya, boleh kasih masukan juga, bisa di komentar atau melalui email bebas ya. Semoga bisa bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.